kita bicara tentang air, apalagi tentang apakah kita punya persediaan air yang cukup di bumi kita. Ini menjadi problem seluruh kota-kota di dunia, di Indonesia termasuk Yogyakarta juga. Karena ada perubahan peruntukan lahan yang mengakibatkan bagaimana air itu harusnya bisa tersimpan di dalam bumi, itu kemudian banyak yang hilang karena banyak tutupan lahan yang seharusnya bisa dipakai untuk menyimpan air, sekarang berubah menjadi bangunan dan gedung-gedung dan juga segala macam properti yang modern. Ini tentu juga mengkhawatirkan kita semua, karena air adalah kebutuhan kita sehari-hari. Air adalah kebutuhan yang sangat vital bagi kita semuanya. Apakah Yogyakarta itu sudah mengalami sebuah krisis air? Apa Yogyakarta memang sudah mampu mengantisipasi bagaimana agar air yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari itu tetap tersedia dengan cukup, sehingga segala bentuk fenomena perubahan peruntukan lahan itu tidak begitu banyak berpengaruh kepada ketersediaan air. Bahwa temuan atau penelitian dari International Governmental Panel and Climate Change atau IPCC tahun 2005 yang beranggotakan lebih dari 100 negara di dunia ini menyebutkan bahwa air di daerah agraris atau di Asia atau ini itu akan terjadi penurunan 10-30%, Pak. Itu per tahun. Ini sudah ditemukan 2005 kemarin. Masuk dan air yang keluar itu tidak berimbang, sehingga pada saat musim kemarau banyak terjadi kekeringan, antara lain yaitu tadi orang semakin mendalamkan sumurnya, menggali sumur semakin dalam, itu tanda-tanda dari adanya krisis air di perkotaan. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka PDM Tirta Marta Yogyakarta berusaha untuk mencukupi kebutuhan ini. Karena air ini merupakan kebutuhan nomor 2 setelah udara ini, Pak. Nah, sehingga hal tersebut PDM sekuat tenaga bagaimana mengupayakan untuk 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, cadangan air ini akan lebih baik. Ya, sebenarnya kita mempunyai cadangan air yang cukup, tetapi kan kita harus pelihara untuk masa depan juga. Jadi ya kita sampaikan jangan sampai ini pada saat kita kekurangan air baru kita kemudian bertindak, itu sudah terlambat seperti itu. Nanti kita juga sebagai konservasi air, kita sebagai tangkapan air hujan terutama di wilayah selatan, karena memang sumber embung ini adalah sesuai master plan itu, Pak, 30% dari air sungai dan 70%-nya adalah tangkapan air hujan. Kita kalau tidak sejak dini mencoba mengkonservasi air, kita mencoba untuk memperbaiki cara berpikir kita tentang bagaimana kita membangun. Kalau kita hanya sekedar membuat beton-beton di atas lahan, maka kita akan menghadapi yang disebut dengan krisis air. Tetapi kalau mulai sekarang, mulai dari kita, mulai dari rumah kita, mulai dari perkantoran kita, dari lingkungan kita, kita mencoba untuk membuat bangunan yang ramah air, bangunan yang bisa menyerap air, diperbanyak sumur resapannya, diperbanyak bioporinya, dan berbagai macam bentuk yang bisa digunakan untuk menabung air, maka krisis air itu akan bisa kita hadapi jika kita tidak memulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. Mulai saat ini, mari kita bersama-sama menata lingkungan kita agar air sebagai kebutuhan kita sehari-hari bisa tetap lestari dan kita tidak menghadapi krisis air.